Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Wajarkah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih ada hal-hal baik padamu, karena engkau menyingkirkan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mengarahkan hatimu untuk mencari Allah." Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat tinggal di Yerusalem. Ia mengunjungi lagi rakyat dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh mereka kembali kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat hakim-hakim di negeri, yakni di semua kota berkubuh di Yehuda, di tiap-tiap kota. Ia berpesan kepada para hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu mengadili, melainkan untuk Tuhan yang turut bersamamu ketika menjatuhkan putusan. Sekarang kiranya takut akan Tuhan meliputi kamu. Bertindaklah hati-hati, karena pada Tuhan Allah kita tidak ada kecurangan, sikap pandang bulu, atau suap menyuap." Di Yerusalem, Yosafat juga mengangkat beberapa orang Lewi, beberapa imam, dan beberapa kepala kaum keluarga Israel untuk perkara hukum Tuhan dan perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memberi perintah kepada mereka demikian, "Kamu harus bertindak dengan takut kepada Tuhan, dengan setia dan tulus hati, dalam setiap perkara yang diajukan kepada kamu oleh saudara-saudaramu yang tinggal di kota-kota tentang penumpahan darah atau mengenai hukum perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan dan murkanya menimpa kamu serta saudara-saudaramu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Sesungguhnya imam kepala Amaria akan memimpinmu dalam segala hal berkenaan dengan Tuhan, dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala urusan kerajaan. Sedang orang Lewi akan bertugas di hadapanmu sebagai pengawas. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang benar." Kemenangan atas Moab dan Amon. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon bersama orang-orang Meonim datang untuk berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Suatu pasukan yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi." Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di depan pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah itu dari hadapan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu di sana. Kata mereka, "Jika suatu malapetaka menimpa kami, entah itu pedang, penghukuman, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di depan rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini.
Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, dan engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab, serta orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negeri orang-orang itu. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai balasannya mereka itu datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Yeliel bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dikuasai roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ia berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok turunlah menghadapi mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan menjumpai mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, berdirilah tetap di tempatmu, dan lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan kecut hati, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Yosafat lalu berlutut dengan muka sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun berlutut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Dia. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan paginya mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarkanlah aku, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Berimanlah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh, aman. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusan pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Ammon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Moab bangkit melawan penduduk pegunungan Seir untuk menumpas dan memusnahkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membantu untuk bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat pemantauan di padang gurun, mereka mengarahkan pandang ke tempat pasukan itu. Tampaklah mayat-mayat bergelimpangan di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya pergi menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan pada mayat-mayat itu sejumlah besar harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. Selama 3 hari mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Lalu pulanglah semua orang Yehuda dan Yerusalem dipimpin oleh Yosafat. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita atas musuh mereka.
Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi, dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Kegentaran dari Allah menimpa semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Kerajaan Yosafat pun aman karena Allahnya mengaruniakan ketentraman kepadanya di segala penjuru. Ringkasan pemerintahan Yosafat. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 25 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asubah, anak Silhi. Ia mengikuti langkah hidup Asa ayahnya dan tidak menyimpang darinya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir sesungguhnya tertulis dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu mereka buat di Esion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, Tuhan akan menghancurkan usahamu. Kapal-kapal itu pun pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Yosafat mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yoram. Saudara-saudaranya Yoram, anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asariahu, Mikael, dan Sefatia. Mereka semua anak-anak Yosafat Raja Israel. Ayah mereka memberi kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan sebagai raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan kokoh kedudukannya, ia membunuh semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel dengan pedang. Yoram berumur 32 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab ia memperistri anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud dan sesuai dengan janjinya untuk memberi keturunan bagi dia dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, Edom memberontak terhadap kekuasaan Yehuda dengan mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Yoram maju dengan pemimpin-pemimpin tentaranya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam ia bangun, ia bersama para kepala pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak terhadap kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Libna juga memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu, karena Yoram telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula, ia membuat tempat-tempat pemujaan di gunung-gunung Yehuda. Ia menyebabkan penduduk Yerusalem bersinah dan menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sepucuk surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, engkau tidak hidup mengikuti langkah hidup Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda, melainkan mengikuti langkah hidup raja-raja Israel dan menyebabkan Yehuda dan penduduk Yerusalem bersinah, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Bahkan
engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Oleh sebab itu, Tuhan akan menimpakan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Engkau sendiri akan menderita penyakit parah, penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu akan keluar karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya. Tidak seorang anak pun tertinggal baginya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahi Yoram dengan penyakit usus yang tidak dapat disembuhkan. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang mereka lakukan bagi nenek moyangnya. Yoram berumur 32 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal tanpa disesali orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Raja Ahazia. Penduduk Yerusalem lalu mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, sebab semua anaknya yang lebih tua telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke perkemahan bersama orang-orang Arab. Demikianlah Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri. Ia mengikuti pula langkah hidup keluarga Ahab, karena ibunya menasihatkannya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah kematian ayahnya, mereka menjadi penasihat yang menjerumuskannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama Yoram bin Ahab, raja Israel, memerangi Hazael, raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian ia pulang ke Yisrael untuk disembuhkan dari luka-lukanya yang didapatnya di Rama ketika berperang melawan Hazael, raja Aram. Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Ahazia dibunuh Yehu. Atas kehendak Allah, Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Ketika Ahazia datang, ia pergi bersama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan untuk melenyapkan keluarga Ahab. Ketika Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, didapatinya pembesar-pembesar Yehuda dan anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Mereka pun dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh. Mereka memberinya pemakaman, karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Atalia merebut kekuasaan dan dibunuh. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, ia segera membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, putri raja, mengambil Yoas bin Ahazia dan membawanya diam-diam dari antara anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Lalu ia diamankan bersama dengan inangnya di kamar tidur. Demikianlah Yosabat, putri Raja Yoram, istri Imam Yoyada, yang adalah saudara perempuan Ahazia,
menyembunyikan dia dari Atalia, sehingga ia tidak dibunuh. Yoas tinggal bersama mereka selama 6 tahun dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Akan tetapi pada tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri dan membuat kesepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maaseya bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka berkeliling di wilayah Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala kaum keluarga orang Israel. Mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Inilah putra raja, dialah yang akan memerintah, seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penjaga pintu. Sepertiga lagi harus berada di istana raja, dan sepertiga lagi di pintu gerbang dasar. Sedangkan seluruh rakyat harus berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain para imam dan orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah menaati peraturan Tuhan. Orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjata di tangannya. Siapapun yang memasuki rumah itu harus dibunuh. Sertailah raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan sama seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama orang-orang yang mulai bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan kelompok-kelompok itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, perisai-perisai besar dan kecil milik Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan senjata di tangannya, dari sisi kanan sampai ke sisi kiri rumah itu, mengitari mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa putra raja itu keluar. Mereka mengenakan mahkota padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja dan mengurapinya, lalu berseru, "Hidup raja!" Ketika Atalia mendengar suara ramai rakyat yang berlari-lari dan mengeluh-elukan raja, ia pergi menemui rakyat ke dalam rumah Tuhan. Ia melihat raja berdiri dekat tiang istananya pada jalan masuk, dan para pembesar dengan para peniup nafiri berada di dekat raja. Seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, dan para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Atalia pun mengoyak pakaiannya sambil berkata, "Pengkhianatan, pengkhianatan." Tetapi para kepala pasukan 100 yang mengepalai tentara disuruh keluar oleh Imam Yoyada. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata, "Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan." Mereka menangkapnya. Lalu ketika sampai di jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, ia pun dibunuh di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal dan merobohkannya. Mereka menghancur leburkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada para imam dan orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam kelompok oleh Daud
untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Ia juga menempatkan penjaga-penjaga pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya jangan masuk seseorang yang najis dalam hal apapun. Ia mengajak para kepala pasukan 100, pemuka, pemimpin rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas dan mendudukkan raja di atas tahta kerajaan. Seluruh rakyat negeri bersukacita, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang.